Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. Hai kalian, apa kabar? Semoga selalu baik-baik saja ya. Semoga selalu semangat dalam menghadapi kehidupan, sehat selalu dan dalam lindungan Tuhan. Terima kasih sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan hari ini adalah bacaan kalian yang berzodiak Scorpio. Dan ini adalah General Love Reading dengan judul You versus Them. Ini adalah untuk kartu You. Dan yang untuk them saya pakai Wheel of the Year. Oke. Perlu saya ingatkan bahwa ini adalah general reading, sehingga ini bisa resonate bisa tidak untuk kalian, karena banyak energi yang terbaca di sini untuk kalian yang Scorpio. Oke. Wow. Oke, dan untuk kalian yang ingin tahu tentang karmic relationship, kemudian soulmate relationship, ataupun ataupun twin flame, bisa melihat video saya di hari Sabtu. Ya, mungkin ada yang bisa kalian ambil di situ. Untuk entertain aja sih ya, untuk nggak usah di serius-serius amat sih kalau nonton. Thank you. Kalau nonton tarot, aduh saya ngomongnya belibet ya. Maaf ya. Sorry. To be honest, sejujurnya ketika terbuka agak berat energinya untuk sisi kalian para Scorpio. Ada yang berat. Oke, mungkin orang yang dealing dengan kalian ini adalah Cancer, Virgo, kemudian ada Aries, ada Sagittarius juga di sini. Ada apa lagi ya? Sagittarius. Ada Leo juga. Oke. Baik, yang pertama untuk kalian yang Scorpio. Di hubungan yang ini ya, kalian merasa cukup pede ya, cukup yakin dengan keadaan di mana orang tersebut menurut kalian oke-oke aja. Kalian sebenarnya cukup yakin dengan si dia yang dealing dengan kalian Scorpio. Tapi kenyataannya yang kalian lihat setelah dijalani, setelah kalian rasakan, kok ada yang memberatkan kalian ya? Dan kalian nggak tahu apa itu gitu loh. Pertama sih kalian udah yakin banget, udah ngerasa oke, memang this is the one gitu, she is the one atau he is the one gitu ya Scorpio. Tapi kok pas dijalanin kok kayak berat ya, ini ada sesuatu nih kayaknya gitu, dan kalian belum tahu atau belum yakin sesuatunya itu apa gitu. Yang memberatkan ini di kalian adalah kalian ngerasa saya tuh cinta kok sama dia, tapi kok kayaknya dianya enggak gitu. Saya lihat ini perasaan kalian ya, dan saya lihat ke dianya iya atau enggak ya. Nanti saya omongin bagian dia deh, tapi bagian yang sekarang adalah bagian kalian para Scorpio, dan itu kalian mempertanyakan itu. Oke sih, karena kartu selanjutnya ada Two of Swords. Padahal tadinya yakin, mula-mula yakin gitu, tapi kemudian ada Two of Swords. Terus kalian mikir gini loh, ini kan terlihat dia solid sih orangnya gitu, meyakinkan gitu, dari depan meyakinkan, tapi kok dia bikin saya khawatir, kok dia bikin saya berpikir ulang apakah ini benar-benar sebuah hubungan yang patut diperhitungkan, atau jangan-jangan
cuma ilusi aja atau pikiran saya aja yang seperti itu. Sebenarnya nggak gitu-gitu amat gitu. Itu yang kalian pikirkan, itu yang kalian bilang ini sebenarnya harus dibawa kemana ini ya, harus bagaimana saya gitu ya. Kenapa demikian? Karena ada Three of Swords ya. Ada yang belum selesai mungkin dengan hubungan masa lalunya, atau ada orang ketiga, ada cinta ketiga. Entah kalian para Scorpio atau orang yang dealing dengan kalian. Atau orang ketiganya bisa juga bukan Will atau Pil, bukan wanita idaman lain, bukan pria idaman lain. Intinya bukan selingkuh gitu ya, tapi orang yang menjadi batu sandungan di dalam percintaan kalian. Emang bisa gitu Mbak Lucy? Bisa. Emang Mbak Lucy pernah ngalamin? Pernah. Kalau itu pertanyaannya ya. Jadi bukan pasangan kita punya orang lain gitu, atau ada orang lain yang dia pacari atau dia cintai, bukan. Tapi orang yang menjadi penghalang dari hubungan kita, hubungan kalian gitu. Orang yang menjadi penghalang. Atau bisa juga sih masalah, tapi kalau di bacaan yang ini saya sih cenderung bilang orang yang menjadi penghalang dari hubungan kalian. Tidak melulu soal perselingkuhan atau orang ketiga, tapi saya ingin bilang kalau memang ini adalah third party situation di mana kalian, karena ini bacanya untuk kalian ya, untuk kalian yang Scorpio yang menjadi orang ketiga, ya lebih baik pergi dari hubungan ini karena karmanya buruk, karmanya jelek. Gak usah diterusin, oke? Ada The Hermit yang terbalik, dan ini adalah kartunya Virgo, makanya saya tadi bilang mungkin Scorpio ada hubungannya dengan Virgo ya. Tapi juga ada yang lain juga sih, tadi udah saya sebutin juga ya, zodiaknya, oke? Ini adalah light seeker ya, si Hermit ini, dan ini terbalik. Jadi ada banyak hal yang tidak kalian ketahui Scorpio. Ada hal-hal yang perlu di-reveal, yang perlu dijadikan itu terbuka gitu, dibuka gitu ya. Banyak hal menyangkut hubungan ini itu tertutup dan kalian nggak tahu, atau kalian yang nutup dianya nggak tahu, karena energinya bisa terbolak-balik kok. Ada hal-hal yang ditutup supaya si pasangannya nggak tahu. Apapun itu ya Scorpio, saya harap itu bukan tentang orang ketiga seperti yang terpikirkan ya. Semoga orang ketiganya tuh bukan cewek lain atau cowok lain gitu. Kalau itu yang terjadi Scorpio, saya balikin lagi ya, karmanya jelek nanti untuk kalian. Oke? Lanjut dengan Queen of Cups. Queen memang perempuan ya, tapi nggak peduli cewek atau cowok. Si Scorpio ngerasa si dianya itu nggak terlalu cinta, atau cintanya belum pasti, atau cintanya belum solid buat si Scorpio. Scorpio masih menginginkan hal lain yang lebih nyata, yang lebih bisa dia bilang ya, she's the one, he's the one gitu. Lebih Scorpio masih memikirkan gimana caranya meyakinkan diri sendiri dan yakin pada keadaan ini bahwa ini memang buat dia, cinta yang nyata buat dia, karena banyak hal yang masih ditutup atau tertutup. Kalau memang yang nutup adalah kalian Scorpio, ya please jangan. Dalam banyak hal Scorpio senang banget ngumpetin sesuatu. Itu adalah dark side-nya si Scorpio, ngumpetin satu hal, tidak dibuka dengan terang-terangan kepada yang lain selama kalian nggak mau ngebuka itu, jadi ditutup aja. Kalau itu yang terjadi ya, kalau kalian nggak mau jujur, kalau kalian nggak mau terbuka, bagaimana segalanya menjadi lebih baik. Tapi kalau dia yang memang tidak mau terbuka sama kalian, ya menurut saya sih diomongin aja.
Gimana lagi? Apa lagi? Coba diomongin. Oke, ada the judgment. Ini yang ditunggu sama si Scorpio. Segala sesuatu yang tampak masih abu-abu dan masih tidak jelas itu menjadi nyata sehingga ini bisa diteruskan atau tidak. So, the judgment. Apakah itu akan terjadi nanti? Yes, terjadi. Akan terjadi di mana kalian para Scorpio mengerti, oh sebenarnya ini toh gitu ya. Oke. Akan terbuka ya, benar akan terbuka. Ada Two of Pentacles dengan Five of Pentacles yang terbalik. Two of Pentacles-nya nggak terbalik, Five of Pentacles yang terbalik. Oke. Para Scorpio pesannya adalah kalau kalian ngerasa ingin mengakhiri ini, karena kartu selanjutnya adalah Knight of Swords. Kalau kalian merasa ingin mengakhiri ini dan mempertimbangkannya untuk mengakhiri ini, saya mau pesan ya, jangan sampai nanti menyesal kalian sudah meninggalkan yang seharusnya tidak kalian tinggal, yang seharusnya kalian pertahankan, nanti nyesal. Karena ada kecenderungan ke situ buat si Scorpio, give up aja gitu, ninggalin aja gitu, atau nyuekin aja gitu, nggak working on it gitu, tidak memperbaiki itu, tidak melihat hal itu sebagai sebuah hal yang patut diperbaiki atau lakukan hal-hal supaya itu bisa kembali baik gitu. Jadi kayak cuek aja, udahlah gitu. Ada kecenderungan si Scorpio-nya kayak gitu. Ingin meninggalkan sesuatu. Dan yang saya pikirkan sekarang adalah kalau beneran kalian tinggal Scorpio, apakah hidup kalian akan jauh lebih baik atau ntar malah kalian terpuruk? Takutnya kan gitu ya. Yang selanjutnya adalah Knight of Swords sih. Ada yang ingin lari dari perasaan ini, hubungan ini. Oke, bisa Scorpio, bisa dia sih, tapi cenderung di bacaannya Scorpio, jadi saya belum melihat sisi dia. Scorpio kenapa? Emang gak bisa diperbaiki kah? Kalian dari pertama yakin, lama-lama gak yakin. Kenapa ya? Memang agak berat nih Scorpio. Hari ini bacaannya agak berat. Oke, kita ngomongin si dia yang di link dengan Scorpio, The Emperor. Dianya juga nyaris nyerah. Dia menyerah, ingin menyerah mungkin ya. Ingin kan belum tentu kejadian ya. Dia ingin menyerah. Kenapa? Karena mungkin dia nggak di posisi yang enak hari ini atau sekarang atau pada saat kalian menonton ini. Dia ada di posisi dimana dia harus mengatur yang lain, mungkin hidupnya, mungkin karirnya, mungkin bisnisnya, mungkin apapun itu, keluarganya. Dia ngerasa kalau dia terpaku sama masalah ini aja, hidupnya nanti nggak bener, keuangannya nggak bener. Sedangkan itu yang dia butuhkan saat ini ya iyalah. Saya ngerasa sih semua orang dalam posisi yang nggak enak saat ini kan. Karena ya pandemi, kelas segala macam, urusan kerjaan, urusan bisnis tidak jadi baik gara-gara situasi yang memang bukan di negara kita aja sih. Di mana-mana kayak gini, gimana dong jadinya ya. Sih ada Ace of Pentacles. Oke, tapi kalau soal keuangan sebenarnya dia baik-baik aja sih. So, berarti masalah lain yang dia sedang usahakan. Mungkin ketenangan batinnya, mungkin keluarganya, masalah keluarga, atau masalah yang lain. Dianya lagi down. Walaupun keuangannya cukup baik, dia masih ngerasa belum baik. So mungkin itu juga yang membuat dia menahan diri untuk bersama kalian atau bikin masalah pada akhirnya. Apakah dia punya orang ketiga
Sepertinya enggak. Mungkin berpikir untuk itu iya, tapi untuk saat ini enggak. Posisi keuangannya bagus, karirnya oke, tapi dia nggak ngerasa oke dengan itu. Ada the Hierophant, the High Priestess yang terbalik. Secara ketenangan batin dia lagi nggak tenang. Dia perlu berpikir ulang mengenai hubungannya bersama si Scorpio gitu. Kenapa ya? Saya juga ngerasa energi dia juga berat, Scorpio. Bukan cuma kalian aja yang berat, si dia juga berat nih. Saya mau lihat di tempatnya. Kenapa dia? Padahal dia bahagia tuh. Oke. Well, dia bahagia tapi kebahagiaannya ditaruh di tempat lain. Sorry ya. Ini yang terjadi dengan si dia yang bersama si Scorpio, energinya seperti itu. Dia bahagia tapi bahagianya ditaruh di tempat lain, bukan bersama kalian, Scorpio. Ini ada Queen of Pentacles yang terbalik. So buat dia bukan kalian yang menjadi hal yang perlu dia keep, perlu dia hargai gitu. Dia menghargai hal lain, walaupun saya nggak mau seuzon bilang orang lain gitu, karena kan tadi ada Three of Swords ya di situ. Tapi memang strongly banget ini ada pihak ketiga atau orang ketiga yang involved di dalam hubungan ini, Scorpio. Bisa saja dia yang punya orang ketiga untuk kalian atau dua-duanya bahkan. Bisa juga situasi di mana dia lebih bahagia dengan keadaannya dibanding bersama kalian. Oke, karena dia nggak tracer itu, karena dia nggak value itu, tidak menghargai kebersamaannya dengan kalian. Si Three of Cups-nya terbalik gitu ya. Dia tidak ingin merayakan dalam tanda kutip ya hubungan kalian. Jadi nggak happy dengan ini gitu. Kalian bertengkar kah? Walaupun nggak ada kartu yang kayak gitu di sini, tapi kalaupun nggak bertengkar itu sebenarnya kayak silent killer ya. Sesuatu yang diam-diam aja, sesuatu yang nggak kelihatan, terus tiba-tiba jadi bom waktu yang meledak gitu loh. Mungkin dipendam-pendam aja ya, entah kalian yang mendam atau dia yang mendam, terus akhirnya buar gitu, meledak pada waktunya. Kemudian ada ini ya, the Sun. Sebenarnya dia bahagia loh. Permasalahannya adalah the Temperance. Bahagianya bukan di kalian, bahagianya di tempat lain ini. Mungkin jadi warning untuk kalian para Scorpio yang lihat ini atau cross watcher ya. Pesan saya sih jujur aja ya. Kalau memang kalian bahagia dengan hubungan ini, bilang. Kalau nggak bahagia juga bilang. Kalau ingin meneruskan kan berarti harus dikomunikasikan. Kalau Scorpio-nya cuek atau orang yang dealing dengan Scorpio cuek, terus gimana dong? Ini nggak selesai nanti. Kalau nggak dibicarakan, nanti jadi bom waktu kedua kali. Ini aja udah meledak nih kayaknya bom waktunya, yang udah dipendem sekian lama, terus tiba-tiba kejadian deh sekarang. Oke. Bukannya dia tidak bahagia, masalahnya dia tidak bahagia dalam hubungan ini. Kalau bahagia dia ada, tapi di tempat lain. Wow. Ada Seven of Swords, ada Two of Wands yang terbalik. Sih? Ada yang dia inginkan dan dia capai. Tapi untuk urusan bersama kalian dia ngerasa hopeless. Si dia ngerasa begitu. Atau dua-duanya kalian juga para Scorpio. Ngerasa hopeless dengan hubungan ini dan ngerasa gak ada yang perlu diteruskan. Atau teruskan demi, ngerti ya?
demi keluarga, demi anak bisa diteruskan, tapi demi, jadi bukan berdasarkan memang kalian ingin. Saya buka beberapa kartu lagi aja ya. Oke, untuk dia juga. Scorpio-nya sendiri nggak ngerasa happy ya, stres ya dengan masalah, bukan masalah sih, dengan hal ini gitu kan. Oke. Wow. Ada Nine of Swords ya. Scorpio-nya sedih. Scorpio-nya stres mungkin dalam hubungan ini karena ngerasa semesta tidak mendukung dia sih, the word-nya terbalik. Dan mulai mempertanyakan jangan-jangan hubungan ini adalah hubungan yang salah dan tidak direstui oleh semesta. Bukan soulmate, twin flame atau apapun, ini hanya karmik. Tapi dari segi kalian, dari sisi kalian masih mau memperjuangkannya. Ada Knight of Cups, masih mau memperjuangkannya, masih cukup kuat untuk menghadapi ini. Ada the strength dari segi kalian. Oke, saya ngomongin si dia nanti. Cuma saya mau bilang gini ya, untuk kalian yang Scorpio, it takes two to tango, ada yang bilang gitu. Perlu dua orang untuk menari tango. Tango itu tuh kan yang berpasangan gitu. Karena kalau sendiri ya lucu lah ya, menari tango tapi sendirian. Ya, itu bukan tango akhirnya ya. Ini tango bukan makanan ya. Oke, it takes two to tango artinya perlu dua orang dalam sebuah hubungan. Baik itu memperjuangkannya, baik itu saling, oh my god. Saya ghost bang. Oke. Yeah, I know. Berat, makanya dari pertama kartunya dibuka berat sudah ya memang. Perlu dua orang di dalam sebuah hubungan. Memperjuangkan itu, membangun mimpi bersama, membangun misi bersama, misi dan visi bersama. Kalau sendiri-sendiri tidak akan berhasil. So, untuk kalian yang Scorpio, pertimbangkan ini semua. Kalau memang worth it untuk dilanjutkan, please lanjutkan. Kalau nggak worth it untuk dilanjutkan karena itu abusive atau toxic atau membuat kalian nggak bahagia, membuat kalian menyesali hidup ini, ya jangan. Tapi kalau sudah terikat dengan pernikahan atau komitmen, pikirin juga itu. Perjuangkan itu juga. Kalau kalian bilang, saya cukup kuat kok menghadapi ini, tapi tidak berbuat apa-apa, nggak bisa juga begitu, my dear. Dan kalian perlu meyakinkan dia untuk bersama-sama dengan kalian membangun ini. Nggak bisa sendirian. Oke? Tapi kalau kalian adalah di masa dimana ada third party situation dan kalianlah duri dalam daging pada hubungan orang lain, lari cepet-cepet. Ya tapi saya mencintainya. Terus? So what? Kalau kalian mencintai milik orang lain, karmanya nggak bagus juga untuk kalian. Bukan cuma untuk kalian, tapi keturunan kalian. Itu yang harus kalian jaga selama ini. Oke. Saya berdoa yang terbaik ya untuk kalian, walaupun ini bacaannya belum selesai. Oke. Dari segi si dia apa yang terjadi, ada Ace of Wands yang terbalik. Oke. Ada ego yang tersentuh di bagian dia, yang menjadi bom waktu, ya, masalah ego yang kena gitu. Karena gini, untuk Scorpio yang perempuan, berarti kan pasangannya cowok dong. Si dia itu cowok. Cowok itu bukan kayak cewek, perlu diperhatiin kayak gitu, ditanyain, udah makan belum? Hari ini pakai baju apa? Bukan itu yang cowok mau. Tapi egonya dia, pride-nya dia yang di feeding, yang dikasih makan. So, kalau Scorpio yang cewek nggak bisa ngasih makan egonya si cowok, ya itu membuat dia akan
tidak menghargai kalian lagi juga dan akan down. Kalau udah down, dia mungkin tidak mau meneruskannya. Jadi jangan sekali-sekali masalah ego itu diremehkan ya untuk kalian para Scorpio yang laki-laki, yang perempuan. Oke. Kalau yang nonton ini adalah Scorpio yang laki-laki dan pasangannya berarti perempuan, si dianya perempuan. Ini adalah juga masalah ego, dalam arti ego perempuan itu sebenarnya nggak gitu-gitu amat, tapi perempuan itu lebih senang diperhatikan. Jadi kalau si Scorpio yang cowok tidak memberikan perhatian kepada dia, dia bisa mencari di tempat lain. Kalau ada lagi orang yang memperhatikan dia, bagaimana? Nanti kalian menyesal. Tadi ada kartu yang itu. Nah, kalau kalian merasa nggak perlu lagi gitu ya, karena dia begitu, terus nggak perlu lagi diperhatikan, terus dia dapat perhatian dari orang lain, gimana? Sih, karena kartu yang selanjutnya ini Eight of Pentacles loh, di sisinya si dia. Dia ngerasa dia bekerja sendiri selama ini, tidak didukung oleh Scorpio. Ngerasanya begitu. Atau mungkin Scorpio juga merasa yang sama, saya tidak didukung oleh si dia gitu. Karena nggak terlihat di sini kerjasama kalian untuk sama-sama. Cuma saling mempertanyakan ini apakah hubungan ini solid, apakah hubungan ini baik, bla bla bla. Cuma itu aja yang kalian pikirin. Dan dari sisi dia ada Two of Swords sih. Makanya saya tadi nanya, kalian berantem ya? Ini padahal kartunya belum datang yang kayak gini, tapi saya nanya, kalian berantem ya? Berantem besar-besaran itu sebenarnya perlu juga, tapi jangan sampai salah satu, apalagi bagian cowok, terkena egonya dan yang bagian cewek ngerasa tidak dihargai, tidak dicintai. Kalau itu yang kena, ya bubar semua. Berantem itu sehat kok, untuk menyatukan visi perlu kok berantem. Saya sendiri beberapa kali ya berantem sama pasangan saya malah agak ngeri kalau hubungannya kok diem-diem aja nih, baik-baik aja nih, takutnya nanti malah jadi bom waktu gitu. Jadi argue untuk satu hal itu perlu, asal jangan saling menjatuhkan aja gitu, masih tetap saling harus menghargai gitu. Ada the words sih, untuk dia banyak kesempatan yang terbuka. Semesta memberikan banyak jalan. Jadi kalau si dia bilang tidak dengan Scorpio, saya dengan yang lain bisa, itu benar. Karena untuk dia banyak yang terbuka, untuk kalian tertutup karena kalian merasa itu tertutup. Jadi sebenarnya kedua belah pihak harus punya pandangan yang sama yang bisa disatukan. Walaupun dua orang yang berbeda tentu saja. Kita kan semua unik ya, nggak mungkin ada orang yang sama di dunia ini. So, bagaimana mungkin menyatukan dua kepala, menyatukan dua pikiran, menyatukan dua hati sesempurna itu? Ya, walaupun istilahnya apapun itu, kalau kalian udah nonton video saya di hari Sabtu, mau soulmate kayak, mau twin flame kayak, bondingnya tetap aja pasti ada gap. Karena dua orang yang berbeda. Oke. Saya akan bukakan beberapa kartu oracle untuk penutupnya ya, Scorpio. Saya mengerti ini agak berat. Saya aja yang bukan Scorpio ngerasain berat ya. Saya gitu. Sensitif banget. Jadi kalau begitu kartunya terbuka and then berat, dari pertama langsung. Percaya nggak? Bacain tarot tuh buat saya, bikin video tarot itu nggak pernah bisa banyak. Kenapa? Menguras energi. Ala bullshit gitu ya, ala bohong gitu. Banyak orang yang skeptis mengenai hal itu, tapi kan saya ngerasain, saya ngebaca. So, kalau energinya ringan, bahagia, happy, saya ikut happy loh. Padahal itu bukan bacaan saya, padahal itu bukan zodiak saya misalnya. Saya ikut happy loh, ringan ngebacainnya. Tapi kalau berat, saya ikut berat. Ya. Oke, ini pesan oracle card untuk kalian yang dari dari Archangel. Ada Archangel Samuel. I'm helping you with your spiritual soulmate relationship. Menolong kalian secara spiritual relationship ya, soulmate relationship secara spiritual. So artinya apa?
Untuk para Scorpio, karena ini pesannya untuk Scorpio, coba pertajam atau perkuat hubungan kalian dengan Tuhan, ya. Karena mau lari kemana lagi sih? Larinya ke Tuhan aja. Udah nggak bisa lari kemana-mana. Lari ke manusia. Ya, manusia punya banyak keterbatasan. Lari ke Tuhan. So, Archangel mengingatkan kalian untuk coba didoakan, coba kembali lagi ke ibadah kalian supaya ada jalan keluar kalau memang ini menjadi masalah atau tampaknya akan berpotensi menjadi masalah. Karena bisa aja diem-diem aja tiba-tiba bomnya meletus gitu ya. Oke, dari Angel Message ada Bridget. Caution is warranted. Look deeper into this situation before proceeding further. Sih? Ini kartu baru muncul belakangan kan, tapi dari depan saya udah bilang, yakin mau ninggalin. Di sini dibilang apa? Lihat sampai ke dalam, lihat lebih dalam lagi, deeper di situasi ini sebelum memutuskan sesuatu. Karena saya bilang yakin, nanti disesali loh, gitu. Takutnya keputusan gegabah yang kalian buat akan menyusahkan kalian sendiri, my dear Scorpio. Oke. Lanjut dengan Open Your Heart dari Archangel Samuel. Lagi si Samuel nih, dua-dua Samuel. Buka hati kalian ya. Buka hati, buka pikiran. Itu yang paling penting. Berbesar hati dalam segala situasi. Dan terutama situasi yang berat ini. Oke? Yang terakhir, love makes the difference. Cinta merubah segalanya. Love helps heal past hurt and provide a sense of security and self-worth. Cinta mengobati dari sakit masa lalu kalian, juga membuat sense kalian atau perasaan kalian menjadi lebih stabil, aman, dan juga mencintai diri sendiri tentu saja. Baik, lumayan berat untuk bacaan kali ini untuk Scorpio, dan saya berharap yang terbaik untuk kalian aja apapun masalahnya. Oke, kalaupun tidak persis seperti yang saya bacakan di kartu ini, karena sekali lagi ini bukan personal reading. So, untuk kalian para Scorpio dimanapun kalian berada, saya berharap tetap semangat dalam menghadapi kehidupan, tetap bahagia bersama diri sendiri dengan atau tanpa orang lain, mencintai diri sendiri juga sebelum berharap orang lain mencintai kalian, dan tetap sehat ya. Oke, Tuhan memberkati kita semua. Kita ketemu di video-video mendatang. Salam light angel and love.